Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Dewi, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi yaitu penyalahgunaan P3P. Kami beranggotakan yang pertama ada saya sendiri Trinurul Utami, kedua Siti Zohratul Aini, ketiga Cindy Alfarahma, keempat Nur Afifah Saadah. Submateri untuk hari ini yaitu yang pertama transaksi yang tidak mempunyai substansi ekonomi, kedua transaksi yang dilakukan memenuhi legal form namun tidak mempunyai substansi ekonomi, ketiga beneficial owner, keempat beneficial owner pada P3P, yang kelima perbandingan beneficial owner di beberapa negara. Yang pertama kita akan mengenalkan apa itu penyalahgunaan P3P, yaitu perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty dibuat sebagai upaya untuk menghindari terjadinya pajak berganda antara dua negara. Akan tetapi dalam praktiknya, P3P justru dimanfaatkan oleh WP untuk menghindari pajak melalui skema treaty shopping. Apa itu treaty shopping? Yaitu merupakan suatu skema yang dilakukan untuk mendapatkan fasilitas. Misalnya penurunan tarif pemotongan pajak pada withholding taxes yang disediakan oleh P3P oleh subjek pajak yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Yang pertama ada transaksi yang tidak mempunyai substansi ekonomi. Saya di sini Trinurul Utami sebagai presenter 1 akan membahas materi tersebut. Transaksi ini dilakukan dengan menggunakan struktur atau skema sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3P. Di sini kami sudah melampirkan sebagai contoh bagaimana yang dimaksud dengan transaksi yang semata-mata hanya untuk memperoleh manfaatnya P3P. Misalnya di sini ada MNC AS atau US ini ya, sebelumnya mengakuisisi semua saham di target CO penduduk dari negara anggota Uni Eropa State A. Untuk tujuan akuisisi dengan maksud untuk offsetting biaya akuisisi dan bunga dengan laba operasi kelompok target serta pertimbangan hukum, MNCAS menyelenggarakan akuisisi CO di negara anggota UA State A untuk mengakuisisi saham di target CO. Kemudian jika anak perusahaan yang beroperasi di negara X membayar dividen kepada target CO, yang terakhir tidak berhak atas pengurangan tarif pajak pemotongan yang biasanya tersedia berdasarkan perjanjian pajak yang berlaku. Karena tidak semua pemilik perantara memenuhi syarat sebagai penerima setara. Ini karena target CO tidak lagi terdaftar untuk publik dan karenanya tidak dapat menjadi penerima manfaat yang setara untuk keperluan perjanjian pajak antara negara X, country X yang di bawah ini, dengan negara A yang ada di atas. Kemudian kedua ada transaksi yang dilakukan memenuhi legal form, namun tidak mempunyai substansi ekonomi. Saya, Trinurul Utami, akan membahas untuk materi yang kedua. Dalam OECD 2015, yang disebutkan dalam masalah yang berkaitan dengan ketentuan manfaat derivatif, dijelaskan bahwa alasan suatu bidang usaha dibatasi dalam manfaat perjanjian pada prinsipnya untuk wajib pajak yang berhubungan dengan hukum yang cukup dengan perjanjian satu atau kedua negara, tetapi tidak dengan negara ketiga. Namun, anak perusahaan yang tidak memenuhi syarat dapat mengklaim manfaat perjanjian jika mereka memenuhi syarat yaitu uji manfaat derivatif. Di sini kami juga sudah menyajikan contoh dari skema yang sudah memenuhi legal form tapi tidak mempunyai substansi ekonomi. Di sini ada MNC US. Kami ambil contoh seperti negara yang tadi, cuma di berbeda kasus, di mana adalah MNC US ini adalah seorang konglomerat yang diperdagangkan secara publik di New York Stock Exchange ini. Karenanya berhak mendapatkan manfaat serta pada prinsipnya untuk memenuhi definisi penerima yang setara, US MNC telah mengorganisasikan bisnisnya yang beragam dalam divisi yang berbeda. Di sini ada divisi A sama divisi B. Dengan setiap divisi dalam rantai hukum yang terpisah.
yang terpisah. Di sini sudah digambarkan bahwa tidak berurutan ke bawah tapi menyamping karena itu terpisah. Di sini di anak perusahaan yang divisi A yang beroperasi di negara anggota UEB menerima dividen dari perusahaan yang beroperasi di tingkat lebih rendah atau di negara X di bawah ini. Yang pertama, tidak berhak atas pengurangan tarif pemotongan pajak yang biasanya tersedia berdasarkan perjanjian pajak yang berlaku ketika menerapkan tes manfaat derivatif. Karena tidak semua pemilik perantara memenuhi syarat seperti tadi. Ini karena kantor pusat divisi A di negara anggota UEA, sedangkan ini tadi kan di negara anggota UEB. Nah, sedangkan untuk negara yang A ini tidak terdaftar untuk umum, dan dengan demikian, maka yang divisi A tidak dapat menjadi penerima manfaat yang setara untuk keperluan perjanjian pajak antara negara X dan negara B. Baik, yang selanjutnya saya Sida Alfarama sebagai presenter kedua akan menjelaskan mengenai materi yang ketiga, yaitu beneficial owner. Yang selanjutnya, beneficial owner itu sendiri dalam OECD 2019 itu mencerminkan penekanan baru terhadap objek dan tujuan perjanjian pajak atau P3P yang berfungsi untuk mencegah penghindaran dan penggelapan pajak. Selanjutnya, nah, di sini ketentuan yang merupakan pemilik sebenarnya atas manfaat ekonomi atau beneficial owner itu sendiri dari penghasilan adalah penerima penghasilan yang berupa yang pertama, bertindak tidak sebagai agen. Nah, agen di sini itu merupakan orang atau badan yang bertindak sebagai perantara dan melakukan berbagai macam tindakan dan atau atas nama pihak lain. Dan yang kedua itu bertindak tidak sebagai nomini, yang artinya nomini di sini itu orang atau badan yang secara hukum memiliki legal owner atau suatu harta dan atau penghasilan untuk kepentingan atau berdasarkan amanat pihak yang sebenarnya menikmati manfaat atas penghasilan. Dan yang ketiga itu bukan perusahaan konduit. Nah, di sini perusahaan konduit itu adalah suatu perusahaan yang memperoleh manfaat jadi suatu P3P yang sehubungan dengan penghasilan yang timbul di negara lain. Nah, sementara manfaat ekonomis dari penghasilan tersebut itu dimiliki oleh orang-orang di negara lain yang tidak akan dapat memperoleh hak pemanfaatan P3P apabila penghasilan tersebut diterima langsung. Selanjutnya, nah, di sini wajib pajak luar negeri dalam memenuhi ketentuan sebagai beneficial owner itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 2 huruf F. Dalam hal yang pertama, wajib pajak luar negeri orang pribadi tidak bertindak sebagai agen atau nomini. Dua, bagi wajib pajak luar negeri badan tidak bertindak sebagai agen atau nomini atau konduit yang harus memenuhi ketentuan yang pertama, yaitu mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia. Yang kedua, tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain. Yang ketiga, menanggung risiko atas aset, modal, atau kewajiban yang dimiliki. Dan terakhir, tidak mempunyai kewajiban, baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain. Nah, di sini pada poin B, pada nomor 1 menjelaskan bahwa penghasilan badan yang dimaksud adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri yang sesuai dengan laporan keuangan non-konsolidasi wajib pajak luar negeri. Selanjutnya, saya Siti Zahratul Aini selaku presenter ketiga akan menjelaskan materi terkait dengan beneficial owner pada P3P. Nah, sebelumnya dalam P3P tidak diberikan definisi secara khusus mengenai beneficial owner. Namun diartikan berdasarkan pengertian yang diatur dalam ketentuan domestik dari negara yang mengadakan P3P. Nah, pengertian atau definisi dari beneficial owner di setiap masing-masing negara itu memiliki pemahaman yang berbeda atau bahkan ada suatu negara yang tidak memiliki definisi sama sekali.
Maka untuk mengindikasikan bahwa istilah beneficial owner ini diartikan harus dibuat sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya P3B dalam suatu negara terlepas dari pengertian dalam ketentuan domestik negara manapun. Nah, karena apabila ada perbedaan definisi terkait dengan beneficial owner ini, itu akan menimbulkan perbedaan pandangan terkait dengan konsep kepemilikannya dari sisi hukum, yang nantinya ini akan berpengaruh terhadap proses pemajakannya. Nah, di Indonesia sendiri, beneficial owner ini telah tercantum dalam P3B sejak ditandatangani persetujuan tersebut pada tahun 1979. Nah, selain itu, istilah beneficial owner ini juga tertuang dalam SE nomor 03/2008 yang berbunyi, yang dimaksud dengan beneficial owner adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga, dan atau royalti yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan tersebut. Nah, selanjutnya, kaitan beneficial owner dengan penyalahgunaan P3B itu terletak pada hal penerimaan penghasilan bukan merupakan pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan, dan salah satu tujuan utama pengaturan transaksi adalah untuk mendapatkan P3B serta bertentangan dengan maksud dan tujuan dibentuknya P3B yang tercantum dalam pasal 9 Peraturan Dirjen Pajak nomor 10/PJ/2010. Nah, dengan demikian berdasarkan peraturan ini, itu apabila penerimaan penghasilan dividen, bunga, dan atau royalti ini bukan beneficial owner, itu sesuai dengan ketentuan P3B, negara tempat penghasilan tersebut bersumber dapat mengenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Nah, transaksi yang telah disebutkan tadi itu dapat berupa ketidaksesuaian formalitas atau bentuk hukum atau legal form dari transaksi dengan substansi ekonomi untuk mendapatkan manfaat P3B, dan adanya transaksi yang tidak memiliki substansi ekonomi dilakukan dengan adanya struktur atau skema sedemikian rupa untuk mendapatkan manfaat P3B. Selanjutnya, saya Nur Afifah Saada sebagai presenter 4 akan menjelaskan mengenai perbandingan beneficial owner di berbagai negara. Next. Nah, di Indonesia, Amerika Serikat, dan Republik Rakyat Cina ini menggunakan limitation of benefit yang disesuaikan. Jadi sama-sama menggunakan limitation of benefit, tapi tetap disesuaikan dengan keadaan negara masing-masing. Kami sendiri mengambil 3 negara, yaitu Indonesia, Amerika Serikat, dan Republik Rakyat Cina. Yang pertama yaitu Indonesia, menggunakan pendekatan channel approach, subject to tax approach, dan stock exchange provision yang semuanya harus dipenuhi kecuali untuk stock exchange provision. Yang kedua, Amerika menggunakan look-through approach, channel approach, dan stock exchange provision yang WPLN harus memenuhi salah satunya. Dan yang terakhir, RRC menggunakan competent authority dapat menggunakan manfaat P3B hanya bila diizinkan oleh otoritas pajak di negara sumber. Next. Nah, ini ada tabelnya dari negara Indonesia, Amerika Serikat, dan Republik Cina itu beban pembuktiannya itu berbeda. Kalau dari Indonesia sendiri cuma dari wajib pajak dan BJB, sedangkan dari Amerika Serikat dan RRC menggunakan wajib pajak saja. Nah, ketiga negara ini memiliki kesamaan dalam langkah untuk mencegah penyalahgunaan P3B, yaitu sama-sama menggunakan kriteria atau faktor-faktor dalam mendefinisikan beneficial owner, juga menggunakan prinsip substance over form. Perbedaannya itu ada pada penerapan peraturan itu dan beban pembuktiannya. Sekian dari presentasi kelompok 4 untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan, silakan ditanyakan pada waktu diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.